Bagaimana hukum vaksin atau suntik ketika akan pergi haji? Saya tidak tahu, Allahu a'lam ya. Saya tidak tahu, ini ada yang mengatakan bahannya haram, ada yang mengatakan bahannya halal. Tergantung kepada MUI. Kalau MUI sudah mengatakan itu halal, sudah diadakan penelitian, kena teman-teman MUI punya tim. Kalau saya tidak ada timnya untuk itu, maka insya Allah kita kembalikan hukumnya kepada mereka, gitu kan? Dalam pepatah dikatakan, jadikanlah antara dirimu dengan neraka seorang alim. Artinya kalau sudah ada fatwa dan dia orang ulama yang dikenal, insya Allah sudah cukup, gitu. Kalau imam mereka mengatakan tidak ada masalah, maka lakukan saja. Bagaimana kita tahu adanya bibit iri, dengki dan hasud di dalam hati kita? Tadi saya sudah kasih contoh. Iri, dengki ini adalah kita merasa jengkel, merasa tidak nyaman kenapa orang yang di hadapan kita punya kelebihan, gitu kan? Dan kita berharap kelebihan itu hilang dari dia. Jadi setiap kita lihat, oh kenapa ya dia cantik, kenapa ya dia begini, dan ini biasanya kalau dipelihara jadi bahaya nih, gitu kan? Jadi berbahaya kalau hati selalu iri, dengki ini, maka hatinya jadi busuk dan ini bisa mempengaruhi matanya, namanya mata panas, ain, penyakit ain namanya. Itu kalau dia lihat sesuatu itu bisa merusak, gitu kan? Kata Nabi SAW dalam hadis, mayoritas umatku meninggal memang ajal datang, tapi sebabnya adalah ain, justru karena hasutnya orang, gitu kan? Jadi banyak orang begitu, ada suami istri rusak rumah tangganya karena ain, ada anak-anak sakit karena ain. Sampai Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah melihat seorang anak kecil gagah sekali wajahnya, kemudian saking gagahnya anak itu dihiasi lagi dengan baju yang gagah, anak laki-laki tapi seperti wajah perempuan yang sangat menarik gitu. Kata Utsman, tidakkah kalian letakkan di bawah bibirnya arang, ya bekas masak panci itu biasa ada hitam, diambil hitamnya itu dioles di bawah bibirnya agar ada sedikit ya yang membuat orang tidak hasut dengannya, gitu kan? Orang tidak hasut dengannya. Jadi ini diantaranya itu bisa berpengaruh pada mata sampai pada hal yang rusak. Tapi kalau kita melihat nikmat pada seseorang, kita melihat oh masya Allah nikmatnya, kita merasa Allah berikan kepada dia, lalu kita ya tidak berharap nikmat itu hilang, kita minta kepada Allah diberikan yang sama, itu nggak ada masalah. Itu namanya ghibtah, boleh. Dan tadi sudah saya kasih 3 kiat supaya kita tidak hasut kepada orang, gitu kan? Supaya tidak hasut kepada orang. Allahu a'lam. Apa kriteria orang yang butuh ruqyah? Banyak ya, malas ibadah, sering mimpi buruk, ya. Kemudian sering takut sendiri tiba-tiba, gitu. Sering ketindian, kan? Orang bilang ketindian tiba-tiba kayak nggak bisa nafas, gitu. Nah itu semua ciri-ciri butuh ruqyah. Dan caranya untuk mendeteksi sederhana, coba baca ayat-ayat ruqyah, baca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan Al-Kafirun. Baca 3 kali, ditiup ke telapak tangan, usap dari kepala sampai ke kaki dengan niat meruqyah diri. Kalau terasa merinding, nggak enak, panas, tiba-tiba mual, mau muntah, nah itu berarti ada reaksi, dilanjutin ke ruqyah. Ya, bisa berhubungan dengan ustadz-ustadz ruqyah yang pernah saya sampaikan nomornya, atau memang bisa mencari tahu lebih jauh lagi ya. Banyak, ada bahasan sendiri sebenarnya, ada bahasan di YouTube tentang bahasan saya masalah ruqyah. Bisa berobat dengan dengan ruqyah pribadi, mandiri tadi. Bisa juga meminum air yang ditaruh daun bidara, ya, kemudian mandi dengan air bidara, itu semua termasuk bisa dilakukan gitu. Atau minta tolong sama para ustadz-ustadz kita yang memang sudah menjalankan itu, ya, meruqyah orang-orang.